Kalau menurut saya akan menjelaskan dulu kerjaan saya yang dikerjakan oleh saya, beban kerja saya apa aja, terus menanyakan solusi, kepada rekan kerja saya atau atasan saya, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang harus ditunda terlebih dahulu. Menurut saya sih, tanya ke atasan, minta prioritasnya yang mana dulu, yang mau dikerjain gitu. Oke, langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu saya akan, berkata jujur mengenai kondisi pekerjaan saya sekarang, lalu saya akan, menanyakan kepada atasan, pekerjaan mana yang harus didahulukan atau diprioritaskan. Jujur saja ya Kak, saya mungkin nggak akan ngambil tugas yang berikutnya, mungkin akan membereskan dulu yang sebelumnya, kalau sudah beres, baru saya ambil. Yang pertama, saya akan menanyakan ke atasan, mana tugas yang lebih prioritas untuk dikerjakan. Misalkan tugas yang diberikan itu lebih prioritas tetapi saya masih tidak bisa mengerjakan, saya akan carikan teman yang bisa menghandle-nya. Terus, Tahu nggak sih, 70% permasalahan di dunia kerja itu berasal dari komunikasi yang buruk. Bukan karena tidak kompeten, tapi karena tidak bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Nah, di bootcamp kali ini, saya akan bahas tuntas permasalahan tersebut. Udah siap? Masuk kelas yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Di sesi kali ini saya akan membahas tentang komunikasi profesional dan etika di dunia kerja. Kita langsung aja masuk ke materi. Next. Nah, tujuan diadakannya bootcamp ini itu ada beberapa poin penting. Yang pertama itu berkomunikasi secara jelas, spontan, dan efektif dalam situasi kerja. Nah, yang kedua itu memahami dan menerapkan etika kerja serta kode etik profesional. Nah, yang ketiga itu menulis email, chat, dan pesan kerja dengan standar profesional. Nah, yang terakhir itu mengelola konflik dalam dunia kerja sama dalam tim secara konstruktif. Nah, untuk nextnya. Nah, untuk agenda bootcamp kali ini itu ada beberapa poin. Yang pertama itu kita akan membahas tentang fondasi komunikasi, yang di dalamnya itu mencakup konsep dasar dan pentingnya komunikasi secara profesional. Nah, yang kedua itu tentang komunikasi digital, contohnya misalnya email, chat, marketing, dan video call. Nah, yang ketiga itu etika di dunia kerja. Nah, yang di dalamnya itu akan mencakup tentang kode etik, integritas, dan tanggung jawab. Nah, yang terakhir itu kolaborasi dan simulasi, yang di dalamnya nanti ada kerja tim dan manajemen konflik. Oke, next-nya saya di sini akan membahas mengenai mengapa komunikasi profesional itu penting. Nah, di sini ada beberapa poin yang saya highlight. Yang pertama itu 70% masalah di tempat kerja itu bersumber dari komunikasi yang buruk. Nah, kalian pernah nggak sih ketika kalian di dunia kerja atau di kampus, kalian mengalami hubungan yang toksik? Nah, ini tuh mengakibatkan apa? Ini tuh mengakibatkan kerugian, entah itu bagi diri kalian ataupun bagi perusahaan. Nah, yang kedua, itu tuh peluang promosi lebih besar bagi karyawan dengan komunikasi yang kuat. Itu 3 kali lipatnya kalau orang yang bisa mempresentasikan dirinya dengan baik dibandingkan orang yang tidak bisa mempresentasikan dirinya dengan baik. Mau sepintar apapun, mau sejenius apapun, kalau kalian tidak bisa mempresentasikan diri kalian dengan baik, itu tuh akan sulit untuk mendapatkan promosi. Nah, yang terakhir itu tuh yang pertama dicari itu bagi perekrut di berbagai industri, itu tuh soft skill. Jadi, utamakan soft skill terlebih dahulu, terutamanya di bidang public speaking. Nah, di sini ada komunikasi yang baik, itu tuh membangun kepercayaan, mempercepat kolaborasi, dan mencegah kesalahpahaman yang berdampak pada hasil kerja. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas. Di sini saya akan membahas tentang etika menulis email secara profesional. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah subjek. Pastikan subjek kalian tertulis secara ringkas dan menggambarkan isi pesan. Kemudian ada salam pembuka, pastikan sapaannya secara formal sesuai dengan penerima email tersebut.
Kemudian ada isi pesan, pastikan isi pesannya jelas, terstruktur, dan satu topik utama. Kemudian yang terakhir ada penutup dan tanda tangan. Pastikan kalian melampirkan ucapan terima kasih dan identitas pengirim. Kemudian ada etiket penting yang harus kalian ingat juga untuk balas email 24 jam kerja. Jadi jangan balas email di luar jam kerja. Gunakan juga CC atau DCC sebagai salinan email secara bijak. Periksa ejaan sebelum mengirim, hindari huruf kapital semua karena itu terkesan berteriak dan kurang sopan. Tampilkan juga file sebelum menulis terlampir. Untuk selanjutnya ada etika chat atau mengirim pesan secara profesional. Di sini ada do and don't yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, sampaikan pesan secara ringkas dan to the point. Dan hindari mengirim pesan terlalu panjang dan bertele-tele. Kemudian gunakanlah bahasa yang baku dan menghindari singkatan-singkatan yang berlebihan. Pastikan kalian mengirim pesan pada saat jam kerja dan konfirmasikan hal penting lewat saluran resmi. Kalian harus menghindari penggunaan emoji berlebihan dalam konteks formal. Hindari membahas masalah sensitif hanya lewat chat. Ada pula komunikasi efektif dalam tim. Yang pertama ada keterbukaan. Kalian bisa berbagi informasi yang relevan tanpa ditutup-tutupi. Kemudian memberikan umpan balik konstruktif yang mana memberikan masukan yang fokus kepada solusi bukan malah menyalahkan. Ada juga kejelasan peran yang mana kalian bisa memahami tugas masing-masing agar tidak tumpang tindih. Yang terakhir adalah apresiasi untuk mengakui kontribusi rekan-rekan kerja secara tulus. Ada reminder, kalian harus mengingat bahwasanya kerjasama tim yang baik akan menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan lebih ringan dan menghindari miskomunikasi serta konflik lainnya. Public speaking and presentasi profesional. Yang pertama adalah struktur. Strukturnya bisa dibuka, kemudian ada isi dan penutup yang jelas secara runtut. Kemudian ada latihan, berlatihlah agar penyampaian terasa alami dan tidak dibuat-buat. Kemudian ada juga kontak mata. Kontak mata ini penting untuk kalian membangun koneksi antar pembicara dan audiens. Kemudian ada kelola rasa gugup. Kalian bisa melakukan tarik nafas atau bisa juga mengatur tempo bicara. Kemudian ada visual pendukung, gunakanlah slide untuk penguat bukan naskah. Jadi tidak terpaku kepada slide. Kemudian ada sesi tanya jawab, dengarkan penuh sebelum menjawab. Kemudian ada rangkuman dan tips praktiknya. Yang pertama, komunikasi profesional harus menggunakan tata bahasa yang jelas, sopan, relevan, dan juga tepat waktu. Perhatikan juga bahasa verbal dan nonverbal secara seimbang. Kemudian terapkan etiket digital dalam email, chat, ataupun rapat online. Yang keempat ada junjungan integritas, kerahasiaan, dan konflik kepentingan. Yang kelima adalah komunikasi tim yang baik mempercepat penyelesaian masalah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam sesi bootcamp kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.